Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Valentin, kelas 1C Prodi D3 Bidanan. Di sini saya akan membuat video mata pelajaran kewarganegaraan. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasal yang efisien untuk penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi yang baik secara politik maupun administrasi. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, nepotisme, KKN yang menciptakan pemerintahan transparan, efisien, dan biografi yang baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Korporat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini bekerja keras dalam melaksanakan dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Menurut Bank Dunia, good governance adalah penyelenggara manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasal efisien untuk penghindaran alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan ilegal dan political framework bagi tubuhnya aktivitas usaha. Good governance salah satu alat reformasi yang harus ada dalam salah satu pemerintahan dengan cara yang pertama itu adalah menciptakan tata cara kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang mudah dicapai atau terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan dengan hukum. Yang kedua itu ada membangun demokrasi dan partisipasi masyarakat. Hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. UUD, Undang-Undang Dasar tidak tertulis, contohnya hukum adat. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis, pemerintahan terbuka terhadap kritik dan kontrak sepenuhnya kepada rakyat. Menurut Sufyan Effendi, terdapat 3 pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance. Yang pertama itu pemerintah, kedua masyarakat, ketiga pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan bersinergi. Integrasi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Good government pemerintahan, good governance tata kelola pemerintahan. Perbedaannya, government merupakan badan usaha atau lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintahan, sedangkan good governance merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang membentuk pola hubungan antara negara, masyarakat, dan privat atau swasta. Government kedudukannya berdasarkan hierarkis yang pemerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah. Governance kedudukan adalah setara atau kesetaraan kedudukan dan hanya berada dalam fungsinya. Government komponen yang terlibat hanya ada satu objek pemerintah. Governance ada 3 komponen yang terlibat: publik, sektor swasta, sektor masyarakat. Efek dari governance yang diharapkan adalah kepatuhan warga negara. Governance efek yang diharapkan adalah partisipasi warga, masyarakat, atau negara. Hasil akhir penerapan tujuannya negara dan government adalah melalui kepatuhan warga negara, sedangkan
Tujuan akhir pencapaian negara pada governance melalui partisipasi warga, masyarakat, atau negara. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan tersebut, diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, represif, orientasi, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.